Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah apa ba'du. Jadi di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan membahas lafaz-lafaz yang masih muskil di dalam Quran, dan sekarang sudah ada dua permasalahan. Dan masalah utama yaitu sebagaimana di thumbnail kita akan membahas redaksi Yahdi. Ini kalau misalkan tidak ada harokatnya, ini banyak yang baca Yahdi, saya yakin 100%. Maksudnya bukan semua ya, tapi banyak yang baca gitu. Termasuk santri yang pintar nahwu, ini pasti contohnya ke Yahdi, gak mungkin kepikiran Yahdi. Ya, termasuk saya, itu mungkin juga seperti itu. Jadi itu permasalahan pertama, kenapa kok Yahdi bukan Yahdi? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini merupakan surat Yunus ayat 35. Ini bisa kalian lihat untuk ayatnya. Langsung kita masuk ke pembahasan ammal la yahdi illa ayyufda. Am di sini merupakan huruf athof, jelas ya. Jadi amman di situ redaksinya asalnya itu am plus man. Kemudian digabung menjadi amman gitu. Am merupakan huruf athof, man merupakan mubtada dan itu adalah isim mausul, sehingga man di sini itu fi mahalli raf'in, bukan marfu ya. Jadi beda antara fi mahalli raf'in serta marfu ya. Man mubtada, jumlah la yahdi itu menjadi silahnya man. Berarti jumlah la yahdi ini la mahalla laha minal ihram gitu. Kemudian illa adalah adat hasr, adat yang menunjukkan hasr. Hasr itu batasan ya, atau dibatasi gitu ya. Kemudian an serta lafaz yang gambarnya itu yang terletak setelah an itu nasbun, dibaca nasab binas khafidi dengan membuang huruf jar. Kemudian jar majrur itu fi mahalli nasbin halun. Ya, jadi jar serta majrur itu menempati mahal nasab dan posisinya sebagai hal. Ini kalian bingung kan? Kalian bingung. Kemudian istisna itu illa plus ayyudan itu mufarragun, dikosongkan min a'amil ahwali, dari kondisi-kondisi yang umum. Kemudian penjelasan Yahdi di sini adalah ayat la yahdi au yahtadi. Jadi Yahdi itu sama seperti Yahtadi, mendapatkan petunjuk gitu ya. Fi halin minat ahwali illa fi hali ifda'ihi. Wal khobaru, sedangkan khobarnya man tadi kan posisinya sebagai mubtada ya, itu mahdufun, dibuang, takdirannya adalah ahabku. Itu opsi pertama. Kalau misalkan menjadikan man itu sebagai mubtada. Kalau misalkan kalian menjadikan man itu bukan sebagai mubtada, tapi sebagai ataf nasak, berarti posisinya sebagai ma'tuf, maka walaka antan, ini nggak tahu bacanya tansako atau tunsiko ya. Tunsiko man, saya baca seperti itu ya, kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Antun sikoman alal fula, maka kamu boleh menasakkan atau mengatofkan lafaz man kepada jumlah pertama. Fala tahtaju ilal khobari, maka man ini tidak membutuhkan khobar karena bukan mubtada, itu pilihan kedua. Jadi itu untuk penjelasan Yahdi, jadi maknanya itu sama seperti Yahtadi, mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Cuman untuk redaksinya itu memang cukup unik, dan saya yakin di Al-Quran yang redaksi Yahdi ya cuma ini saja, di surat Yunus ayat 35 itu ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pada redaksi Qul i wa rabbi. Ini pada surat Yunus lagi, ayatnya itu 53. Kalau tadi 35, sekarang dibalik angkanya menjadi 53. Ini untuk ayatnya bisa kalian baca. Kita langsung masuk ke pembahasan. Wa yastambi'unaka ahaqqun qul i wa rabbi. Di situ bacanya ahaqqun ya, bukan ahaqqu. Di sini untuk wa yastambi'unaka itu adalah fi'lun mudhari'un. Jadi di situ wa yastambi'unaka ya, bukan wa bistumbu'ika, itu baknya itu kurang satu titik ya. Yastambi'unaka adalah fi'il mudhari' plus fa'il plus maf'ul bih. Ahaqqun itu adalah hamzah istifham. Di situ a-nya itu hamzah sendiri ya, jadi kalimat sendiri. Itu merupakan kalimat huruf istifham ingkari. Kemudian haqqun adalah khobar muqaddam, huwa adalah mubtada muakhkhar.
Wal jumlatu ahaqqunhu itu fi mahalli nasbit maf'ulun bi liyastambi'unaka. Jadi maf'ul bihnya lafadz yastambi'unaka. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan yang i-nya saja. I di sini merupakan harfu jawabin, huruf jawab. Dan kalau saya cari di Google, i itu sama seperti na'am. Jadi i oke, tuh. Huruf jawab. Wa saturaddu ahruful jawabi fi babil fawaidi. Untuk huruf-huruf jawab akan dikembalikan pada bab faedah-faedah. Itu untuk penjelasan singkatnya ya. Ini memang penjelasannya agak membingungkan, jadi ya kalau misalkan kalian bingung ya tidak apa-apa. Saya yang menjelaskan juga bingung gimana supaya kalian itu paham. Dan saya juga masih belum paham 100% ya. Jadi ini memang perlu saya baca ulang-ulang karena nggak mungkin seseorang membaca satu kali terus bisa memahami semuanya, enggak gitu ya. Jadi itu untuk penjelasan singkat mengenai Yahidi serta i yang sama-sama di surat Yunus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah untuk pembahasan lainnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.